Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Selasa 27 Juni 2023 merupakan Pekan Biasa ke-12. Hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 6 dan ayat 12 sampai 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, pencipta langit dan bumi, sungguh luhurlah Engkau yang memelihara kehidupan. Terima kasih untuk hari yang baru ini, untuk kesehatan yang Kau pelihara sampai saat ini, untuk harapan baru yang boleh kami panjatkan kepadamu. Kini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu atas kami, membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, makanan yang telah dijadikan persembahan adalah sesuatu yang kudus, sehingga hendaknya diperlakukan dengan baik juga. Jangan diberikan kepada anjing. Sementara itu, seekor babi dalam benaknya hanya ingin makan dan makan. Sehingga kalau kita memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada babi, sekalipun itu mutiara, babi tersebut akan tetap berusaha untuk memakannya. Namun, ketika mutiara sulit untuk diremukan, maka sang babi bisa marah lalu menyerang orang yang memberinya mutiara tersebut. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kita hari ini, Yesus bersabda, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Sebenarnya maksud dari
kalimat ini, Yesus mengajak kita untuk senantiasa menghormati barang-barang yang kudus dan berharga, serta menggunakannya sebagaimana mestinya. Terkadang kita memang sulit, bahkan tidak bisa memanfaatkan dan menghargai apa yang penting dan berguna bagi kita. Sarana dan prasarana serta berbagai talenta yang kita miliki tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Malah sering semata-mata kita gunakan demi kepuasan dan kesenangan sesaat. Misalnya dalam penggunaan smartphone atau gadget. Di masa sekarang ini, mulai dari anak-anak sampai juga ke orang-orang dewasa memerlukan smartphone ya untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran. Namun, apa yang terjadi? Alih-alih dipakai dalam proses belajar mengajar, sarana tersebut malah sering dipakai untuk keperluan lain. Misalnya, untuk bermain game atau untuk eksis di media sosial. Smartphone menjadi berhala masa kini yang mampu membuat seseorang sampai lupa untuk makan, lupa untuk beristirahat, dan bahkan lupa untuk berdoa. Melalui bacaan Injil hari ini, kita kembali diingatkan oleh Tuhan supaya kita lebih bijaksana dalam menggunakan sarana dan prasarana yang kita miliki. Bukan hanya di bidang pendidikan, di bidang manapun, termasuk dalam hidup menggereja. Kita dituntut untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan bijaksana. Semoga demikian. Marilah kita mendoakan doa menyongsong Jambore Nasional Sekami 2023. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyertai perjalanan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner hingga mencapai usia 180 tahun. Kami juga bersyukur karena kami Engkau pilih menjadi rasul-rasul Yesus Putramu dalam serikat ini. Allah Bapa penuh kasih, pada tahun 2023 ini, Sekami Remaja akan mengadakan Jambore Nasional di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang, Keuskupan Agung Semarang, yang akan diikuti oleh utusan-utusan Sekami Remaja dari seluruh keuskupan di Indonesia. Kami mohon berkatilah para panitia dan semua orang yang terlibat di dalamnya, agar mampu mempersiapkan Jambore Nasional dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui Jambore Nasional ini, anak-anak Sekami Remaja seluruh Indonesia mampu bersahabat dengan Yesus dan sesama, terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, serta menjadi berkat bagi sesama. Bersama Santa Maria Bunda Allah, Bunda Evangelisasi, doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.